Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas materi fisika lanjutan besaran dan pengukuran part 2 ya. Kalau kalian yang belum menonton part 1-nya nanti akan saya cantumkan di link di kolom deskripsi ya. Besaran dan pengukuran part 2, notasi ilmiah dan aturan angka penting. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian like, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di komen ya. Oke, kita langsung ke materi. Oke, notasi ilmiah. Apa sih itu notasi ilmiah ya? Notasi ilmiah ini biasa digunakan ketika hasil pengukuran mengandung desimal dan angka yang banyak. Contohnya ini ya, 0,0000 sekian 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 567 dan 39700. Ini kan kalau kita sebutkan capek ya menyebutkannya. Jadi ada cara agar memudahkan kita menuliskan atau menyebutkan angka-angka ini, yaitu dengan notasi ilmiah gitu ya. Adapun formula dari notasi ilmiah ini dinyatakan sebagai berikut. Ini ya, A dikali dengan 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan asli dari 1 sampai dengan 9. Jadi rentangnya dari angka 1 sampai dengan 9, tidak boleh dari 0 ya, atau melebihi angka 9, itu nggak boleh ya. Lanjut, N itu adalah eksponen yang merupakan bilangan bulat. Kemudian 10 pangkat N-nya merupakan sebagai orde gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang aturan notasi ilmiahnya seperti apa? Aturan penulisan hasil pengukuran harus ditulis dengan notasi ilmiah. Adapun contohnya sebagai berikut. Ini aturannya. Jika bilangan lebih dari 10, maka koma desimal dipindahkan ke kiri dan eksponennya bernilai positif. Maksudnya bagaimana? Perhatikan contohnya. Ini yang ada angka 1200. Ini kenapa jadi 1,2? Coba lihat dulu, ini koma desimal dipindahkan ke kiri ya. Dipindahkan ke kiri. Bagaimana caranya? Perhatikan. Dihitung dari sini. Kiri itu kan ke arah sana ya, ke arah sana. Oke, lihat, perhatikan. Dihitung dari sini. 1, 2, dan 3. Jadi komanya sampai sini. Jadi 1,2. Karena 3 kali melangkah, maka jadi 10 pangkat 3. Sekali lagi, ini 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 3. Karena 3 kali melangkah. Contoh yang lain, nih contoh misalkan 13.000, dihitung dari sini ya, di ujung sini nih, bukan yang di sininya, bukan, tapi dari sini. 1, 2, 3, 4, sampai sini ya, sampai sini. Jadi 1,3 kali 10 pangkat 4. Karena kenapa 10 pangkat 4? Karena tadi 4 kali melangkah gitu. Nomor 2. Jika bilangan kurang dari 1, koma desimal dipindahkan ke kanan dan eksponennya bernilai negatif. Bagaimana maksudnya? Perhatikan. Contohnya. Ini 0,03. Kenapa jadi 3 doang nih? Oke, perhatikan ya. Dihitung dari sini. Bukan dari sininya, bukan dari koma ini, tapi dari sini. 1, 2 sampai ke depan angka ya. Lihat, 1, 2. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Tadi 2 itu gara-gara 2 kali melangkah. Kalau belum paham, perhatikan lagi, satu lagi. 0,00034 sama dengan, kenapa jadi 3,4? Perhatikan. 1, 2, 3, 4. Sampai sini ya.
sampai 3,4. Kenapa nggak sampai 34? Karena aturannya itu tidak boleh sampai dengan melebihi 9 ya. Jadi 9 ke atas nggak boleh. Kalau misalkan nyampe ke sini nih sampai ke 34, sampai di depan 4, itu jadinya 34 bukan 3,4. Sedangkan 34 itu adalah angka yang melebihi 9. Kalau 3,4 kan kurang dari 9 gitu ya. Makanya jadi 3,4 kali 10 pangkat negatif 4. Sekali lagi nih, 1, 2, 3, 4 sampai sini. Itu ya. Jika kalian belum paham, nanti akan ada video pembahasan soal khusus tentang notasi ilmiah dan angka penting. Oke, perhatikan yang lainnya. Oke, tadi notasi ilmiah, jadi cara membuat tulisan notasi ilmiah seperti apa yang tadi ya. Sekarang angka penting. Perhatikan angka penting. Angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran meliputi angka pasti atau eksak dan angka taksiran. Nih contohnya nih, apa itu angka pasti? Oke, 23,457. 23 itu adalah angka eksak. Yang ini ya, 23 itu adalah angka eksak. Sedangkan 0,457 itu adalah angka taksirannya gitu. Perkiraan lah ya taksiran itu. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Semakin banyak angka di belakang koma, maka makin teliti itu pengukuran. Contoh misalnya gini, pengukurannya 35,67 dengan 35,678, maka hasil pengukuran yang paling teliti adalah yang paling banyak angka di belakang komanya. Contoh 35,678 dengan 35,67 tadi, maka yang paling teliti adalah 35,678. Paham ya? Lanjut. Ini aturan angka penting, jadi ada aturannya. Pertama nih, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Semua angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Contoh 3,35. Ini bukan 0 kan? Berarti 3 angka penting. Kemudian 54342. Ini juga tidak ada angka 0-nya kan? Berarti ada 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 angka penting. Sekarang yang nomor 2. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Sekali lagi, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contoh nih, 2,05. Ini angka 0 ini kan terletak di antara angka bukan 0. Angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0. Karena ada angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0, maka 0 ini merupakan angka penting. Jadi 3 angka penting nih. Ini juga sama, 2003 nih, angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0. Karena ada seperti ini bilangannya, maka jadinya angka pentingnya adalah 4. Itu ya. Paham ya? Jika tidak paham silakan nanti ulangi lagi. Oke. Nomor 3, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Contoh nih, 1,0. Jadi angka 0 yang terletak paling ujung ya, di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting nih. Lihat, 1,0 adalah, ini 2 angka penting ya, benar ya. 1,0 itu 2 angka penting. Kemudian 23,00 itu 4 angka penting. Jadi angka 0 ini nih termasuk angka penting. Sekarang yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma bukan termasuk angka penting. Contohnya adalah seperti ini, 0,2. Ini kan ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri koma. Jadi ini angka 0 ini bukan angka penting. Jadi cuma satu nih, angka 2 saja angka pentingnya ya. Sekarang 0,0035. Ini nih lihat, 0 yang ini yang di kiri
dengan 0 yang di kanan sebelah kanan koma itu bukan angka penting. Jadi ini yang angka pentingnya hanya ini aja, 3 dan 5. Jadi ada 2 angka penting gitu. Paham ya? Lanjut. Sekarang operasi angka penting. Tentunya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Perhatikan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi ini hasilnya harus menghasilkan satu angka taksiran atau lihat jumlah angka taksiran yang paling sedikit dan gunakan aturan pembulatan. Jadi ini hasilnya itu harus menghasilkan satu angka taksiran, hanya satu angka taksiran, atau lihat jumlah angka taksiran yang paling sedikit dan gunakan aturan pembulatan. Ya, perhatikan contohnya, perhatikan baik-baik. 30,2 ditambah 30,45 ini satu angka taksiran nih. Yang 30,2 itu kan hanya mengandung satu angka taksiran, sedangkan 30,45 ini mengandung dua angka taksiran. Maka hasilnya itu harus memiliki satu angka taksiran, hanya satu yang dipilih. Atau lihat angka taksiran yang paling sedikit. Di antara 30,2 dengan 30,45, mana yang paling sedikit? Kan 30,2 ya. Kenapa? Karena 30,2 ini hanya memiliki satu angka taksiran, sedangkan 30,45 itu memiliki dua angka taksiran. Maka hasilnya harus memiliki satu angka taksiran. Contoh, tadi ya 30,2 ditambah 30,45, maka hasilnya adalah 60,65 atau dibulatkan menjadi 60,6. Ini kan ada dua ya, dua angka taksiran yang ini. Maka hasilnya itu harus satu angka taksiran, jadi 60,6 ya. Ini gimana cara membulatkannya? Nanti akan saya jelaskan ya, nanti di akhir. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. 2,3 ditambah 2,25 dikurangi 3,758. Ini lihat, 2,3 itu memiliki satu angka taksiran. Yang 2,25 memiliki dua angka taksiran. Sedangkan yang ketiga, ini 3,758 itu memiliki tiga angka taksiran. Dilihat dari belakang aja, ini 3, ini kan di 1, ini ada 2 ya. Kemudian ini ada 3. Hasilnya adalah 0,792. Ini memiliki 3 angka taksiran ya. Atau dibulatkan menjadi 0,79. Nah, karena yang diminta itu harus satu angka taksiran atau dilihat dari jumlah angka taksiran yang paling sedikit, maka 0,792 ini dibulatkan menjadi 0,8 gitu. Mudah-mudahan paham. Selanjutnya satu lagi, 3,256 dikurangi 2,33. Hasilnya adalah 0,926. Perhatikan, yang ini 3 nih, 3 angka taksiran. Sedangkan yang ini ada 2 angka taksiran ya. Yang paling sedikit kan yang 2,33 ya taksirannya. Maka hasilnya harus 2 angka taksiran. Jadi yang tadinya 0,926 dibulatkan menjadi 0,93. Ini kan jadi 2 angka taksiran gitu ya. Paham ya? Lanjut. Sekarang operasi perkalian dan pembagian. Pada operasi ini jumlah angka penting dari hasil perhitungan mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Lihat nih contohnya. Jadi pada perkalian ataupun pembagian, lihat angka penting yang paling sedikit yang mana, maka hasilnya juga mengikuti angka penting yang paling sedikit. Lihat contoh misalkan 35,2 dikali dengan 0,021. Ini kan 3 angka penting ya. 35,2 itu 3 angka penting. Sedangkan 0,021 itu 2 angka penting. Jika kalian masih belum paham ini jumlah angka pentingnya,
Silakan kalian ulangi lagi. Tadi ada aturan angka pentingnya ya, diulang lagi aja. 35,2 dikali dengan 0,021 ini 3 angka penting dengan 2 angka penting. Maka hasilnya harus menghasilkan 2 angka penting karena diambil dari jumlah angka penting yang paling sedikit ya. Ini kan hasilnya tuh 0,7392 dibulatkan menjadi 0,74. Yang ini ada tuh 4 angka penting, sedangkan yang diminta adalah 2 angka penting. Maka 0,7392 ini menjadi 0,74 ya, supaya menghasilkan 2 angka penting. Oke, pembagian sekarang 0,75 dibagi dengan 0,2. Yang ini lihat, yang ini tuh ada 2 angka penting. Sedangkan 0,2 itu ada 1 angka penting. Maka hasilnya itu harus jadi 1 angka penting. Sedangkan hasil pembagian antara 0,75 dibagi dengan 0,2 hasilnya adalah 3,75. Ini ada 3 angka penting, sedangkan yang diminta adalah 1 angka penting. Jadi 3,75 ini dibulatkan menjadi 4. 4 itu dari mana setelah ini? Perhatikan. Sekarang aturan pembulatan ya. Cara membulatkan tadi kan 3,75 menjadi 4 itu seperti apa? Perhatikan. Pertama, apabila angka terakhir hasil perhitungan lebih dari 5. Ingat, angka terakhir lebih dari 5, angka akan dibulatkan ke atas. Contoh lihat, 4,238. Lihat angka terakhirnya. 8 kan ya? 8 itu lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Perhatikan, 4,238 dibulatkan ke atas menjadi 4,24. Asalnya 3 menjadi 4,24. Paham ya? Yang nomor 2, apabila angka terakhir hasil perhitungan kurang dari 5, angka akan dibulatkan ke bawah. Contoh, 3,213. Lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya itu adalah 3. Ya, 3 itu kan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Tetap aja jadi 3,21. Bedakan dengan yang tadi ya. Lanjut, yang terakhir, apabila angka terakhir hasil perhitungan tepat sama dengan 5, angka akan dibulatkan ke atas jika angka sebelum angka 5 adalah angka ganjil. Jika angka sebelum angka 5 adalah angka genap, maka angka dibulatkan ke bawah. Perhatikan nih. Jadi kalau tepat angka terakhirnya itu tepat angka 5 dan angka sebelum angka 5 ini adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke atas. Tapi kalau angka sebelum angka 5 ini adalah angka genap, maka dibulatkan ke bawah. Perhatikan nih, contoh yang pertama, 2,435. Lihat angka terakhirnya, angka 5 kan ya. Kemudian sebelum angka 5 ini ada angka 3, sedangkan angka 3 itu adalah angka ganjil. Maka dibulatkannya ke bawah. Jadi 2,435 dibulatkan ke atas ya, dibulatkannya ke atas menjadi 2,44. 3 jadi 4. Paham ya? Sekarang yang terakhir 2,125. Perhatikan, 5 itu angka terakhirnya adalah 5, sedangkan sebelum angka 5 ini adalah angka 2. Maka angka 2 ini kan angka genap, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 2,12. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Jika kalian belum paham, silakan bisa diulang kembali dari awal ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa setelah video ini akan ada video pembahasan soal mengenai notasi ilmiah dan juga angka penting. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat. Jika kalian dirasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share, bagikan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.